Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu lagi, kita bisa belajar lagi. Untuk hari ini kita memasuki pelajaran IPA mengenai perkembangbiakan secara generatif. Oke, perkembangbiakan secara generatif. Nah, coba anak-anakku semuanya, pernah kalian melihat bunga jagung? Seperti apa bentuknya? Dan bagaimana cara perkembangbiakannya? Ya, coba lihat sekarang. Nah, ini adalah contoh bunga jagung. Mungkin semuanya sudah pernah melihat, atau bahkan ada orang tua kalian yang menanamnya sendiri di kebun kalian. Nah, tumbuhan dalam perkembangbiakannya umumnya terbagi menjadi dua. Salah satunya adalah berkembang biak secara generatif atau kawin. Nah, perkembangbiakan generatif adalah pertemuan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina pada tumbuhan tentunya. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Nah, sebelum memasuki materi perkembangbiakan secara generatif, kita pelajari dulu bagian-bagian dari bunga. Apa sih bagian-bagian dari bunga itu? Jadi yang pertama ada tangkai bunga. Kemudian ada dasar bunga. Kemudian bakal biji. Ada kelopak, tangkai putik, ada kepala putik, kemudian benang sari, kepala sari, dan yang terakhir adalah mahkota. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Jadi tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Nah, tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Oke, proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik dapat terjadi oleh tumbuhan itu sendiri, penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri, atau tanpa perantara disebut dengan kleistogami. Nah, selain penyerbukan dilakukan dengan sendiri atau tanpa perantara atau tanpa bantuan, penyerbukan juga dapat terjadi melalui bantuan ada angin atau anemogami, kemudian bantuan hewan atau zoidiogami, kemudian bantuan air atau hidrogami, kemudian bantuan manusia atau antropogami. Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Baik, yang pertama ada anemogami atau penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, memiliki ciri-ciri bunga berukuran kecil, tidak memiliki mahkota bunga atau mahkotanya berukuran kecil. Mahkota bunga tidak berwarna menarik atau berwarna seperti daun. Serbuk sarinya sangat banyak, kecil, ringan, dan permukaannya halus. Bunga dengan kepala sarinya mudah digoyang. Bunga tidak berbau, tidak berwarna,
tidak berwarna cerah, biasanya berwarna hijau, tidak memiliki kelenjar madu, dan tidak memiliki kelopak bunga. Nah, kepala putik berbulu dan terentang keluar dari bunga. Nah, contoh bunga yang penyerbukannya dibantu dengan angin. Di antaranya adalah jagung, padi, dan rumput-rumputan. Kemudian yang kedua yaitu zoidiogami atau penyerbukan dengan bantuan hewan. Itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mahkotanya berwarna mencolok dan besar. Bunganya mengeluarkan bau yang khas. Nah, ini karena apa? Karena untuk menarik hewan supaya mendekat sehingga dapat membantu penyerbukan. Kemudian bunga menghasilkan nektar. Serbuk sarinya sedikit, berat dan lengket. Kemudian putik, lengket dan kecil. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu hewan, contohnya yaitu antara lain aster, bunga aster. Nah, itu pada gambar tidak ada itu contoh bunga aster. Kemudian yang ketiga yaitu hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan yang hidup di air. Penyerbukan dengan bantuan air akan terjadi jika tubuh tanaman terendam air. Jadi saat tubuh tanaman terendam air itu nanti akan terjadi penyerbukan. Nah, contoh bunga yang penyerbukannya dibantu air antara lain adalah enceng gondok dan teratai. Itu ada gambar bunga enceng gondok dan bunga teratai. Yang nomor 4 yaitu antropogami atau penyerbukan dengan bantuan manusia. Nah, penyerbukan ini terjadi pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Penyerbukan itu dilakukan karena bunga tidak dapat melakukan penyerbukannya sendiri. Nah, itu pada gambar yang tengah itu adalah seseorang yang sedang membantu penyerbukan pada bunga vanili. Sehingga nanti bisa terjadi penyerbukan di situ dengan bantuan manusia. Nah, juga penyerbukan antropogami atau dibantu dengan manusia ini dimaksud untuk mendapatkan jenis bibit yang baru dan yang unggul. Jadi menghasilkan nanti hasil buah atau vanili yang baik, yang unggul. Nah, demikian untuk materi tentang penyerbukan secara generatif. Begitu, silakan anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha, kalian pelajari, kalian pahami. Nah, kalau perlu kalian buat rangkuman di buku tulis kalian. Untuk sementara untuk materi IPA Pak Guru akhiri sampai sini. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.